Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pinjaman utang negara dan pengelolaannya. Mata kuliah analisis keuangan negara dengan dosen pengampu Yulia Maris Herdianti ME. Dengan anggota kelompok 1 Karisma Hanya Sajida, 2 Tria Hajah Karisma, 3 Dita Amalia Putri, dan yang terakhir Rian Sukma Hanggara. Ini saya akan membahas mengenai pengertian utang negara. Utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan sebab lain yang sah. Utang merupakan hal terpenting untuk menjaga momentum pertumbuhan pembangunan manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan sektor pasar keuangan Indonesia. Utang Indonesia masih tergolong aman dikarenakan mengacu pada persentase utang Indonesia per PDB, pemegang utang yang baik domestik dan luar negeri, efektivitas penggunaan utang, dan tenggat waktu jatuh tempo utang. Dalam hal ini, utang pemerintah meliputi pinjaman luar negeri dan surat berharga negara. Utang seringkali menjadi permasalahan yang baik dalam lingkup nasional karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal blue terhadap utang, khususnya utang negara. Namun ternyata utang merupakan salah satu bagian terpenting dalam menetapkan kebijakan fiskal atau APBN, di mana merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, untuk mengurangi kemiskinan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keamanan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi utang. Fungsi utang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk menutup defisit anggaran. Menutup defisit anggaran di sini dimaksudkan yaitu menutupi kekurangan kas atau kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Untuk fungsi yang kedua yaitu solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Dari yang ketiga yaitu jenis-jenis utang negara. Utang negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu utang negara domestik. Utang negara domestik di sini merupakan bagian utama dari suatu negara yang mana pemerintah mendanai pembangunan domestik dengan cara mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti yang pertama perusahaan asuransi, yang kedua perusahaan bank, dan yang ketiga dana pensiun. Jenis obligasi tersebut dinilai beresiko rendah dikarenakan investor berasal dari domestik sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Selain itu, ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa dimiliki kembali pinjamannya. Akan tetapi, hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Untuk jenis yang kedua yaitu utang internasional. Utang internasional sendiri digunakan untuk utang internasional merupakan bagian dari suatu utang negara yang mana membeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat peserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang
yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak penjual bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang pemberi pinjaman. Menurut struktur APBN, utang pemerintah pusat terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta surat berharga negara yang terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah. Materi selanjutnya yaitu macam dan ciri utang negara. Terdapat 4 macam dan ciri utang negara. Yang pertama, productive debt dan debt weight debt. Untuk reproductive debt adalah utang yang dijamin atau didecking seluruhnya dengan kekayaan negara berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Dalam pembayarannya, bunga dan cicilan pokok utang diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara atau hasil usaha negara tersebut, dan utang harus dibayar paling lama sepanjang umur dari barang-barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan debt weight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Adapun debt weight debt dalam pembayarannya, bunga dan cicilan utang diambil dari sumber penerimaan negara yang lain yang pada umumnya berasal dari pajak, dan untuk pembayarannya tidak ada ketentuan karena memang tidak ada kekayaan yang dikaitkan. Yang kedua, pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Keuntungan pinjaman sukarela yaitu para pemberi jaminan bebas menyerahkan dan hanya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun, jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya tidak begitu besar, bunganya lebih rendah. Sedangkan untuk pinjaman paksa, dikarenakan pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan, dan untuk pinjaman paksa nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjamannya. Yang ketiga yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri merupakan pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri yang bersifat dapat dipaksa maupun sukarela. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara yang lain yang bersifat sukarela, kecuali apabila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Pinjaman dalam negeri dapat berubah menjadi pinjaman luar negeri melalui pemilihan surat-surat obligasi di negara lain. Adapun sebaliknya, pinjaman luar negeri dapat menjadi pinjaman dalam negeri apabila terjadi pembelian surat-surat obligasi atau surat berharga oleh penduduk negara debitur maupun negara kreditur. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu suku bunga pinjaman. Setiap negara memiliki ketentuan bahwa utang-utang negara dikenal bunga dengan tingkat yang tetap. Jika tingkat bunga ataupun harga-harga naik atau turun, maka tidak akan ada perubahan dalam tingkat bunga yang dikenakan, sehingga dalam masa-masa ada kenaikan harga umum atau inflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Yang selanjutnya yaitu sumber pinjaman negara. Sumber pinjaman negara dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama dari para individu dalam masyarakat. Dari para individu dalam masyarakat ini maksudnya para individu sebagai kreditur. Pemberian pinjaman oleh para individu dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan dengan cara mereka membeli obligasi negara. Alternatif yang lain selanjutnya yaitu pembelian surat berharga bukan obligasi negara. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Pemerintah dapat menjual obligasi negara kepada perusahaan asuransi yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur, seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain-lain. Selanjutnya, sumber pinjaman yang ketiga yaitu bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan berdasarkan pada decking atau reserve, dikarenakan kemampuannya yang memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Dalam hal tertentu, pembiayaan pembangunan melalui utang negara lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang, dikarenakan penarikan berat pajak mengurangi pendapatan individu atau masyarakat.
Alternatif lain untuk membiayai pengeluaran negara dapat ditempuh dengan cara pencetakan uang. Dalam hal ini, pencetakan uang tidak bersifat menekan pendapatan, sedangkan pinjaman negara dapat menekankan pendapatan bila mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat. Selanjutnya mengenai utang negara. Utang negara harus dikelola dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesulitan pada masa depan. Selain itu, utang negara atau hibah harus terikat pada peraturan pemerintah mengenai tata cara pengadaan utang atau penerimaan hibah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hak tagih mengenai utang atas beban negara dianggap kadaluarsa setelah 5 tahun sejak hutang tersebut jatuh tempo pembayarannya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang, dalam arti tidak selamanya hak tagih negara berada dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, dikarenakan undang-undang masih memperbolehkan lagi lebih dari 5 tahun, misalnya 7 atau 10 tahun. Apabila terdapat undang-undang yang mengatur lebih dari 5 tahun bagi hak negara, undang-undang itu merupakan ketentuan khusus terhadap UUPN. Kadaluarsa tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan pada negara sebelum masa kadaluarsa berakhir. Kemudian, penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan utang, khususnya utang dari luar negeri, sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dan pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Poin selanjutnya yaitu mengenai perbedaan utang yang baik dan utang yang buruk. Yang pertama, hutang yang baik. Pinjaman luar negeri memberikan peranan dalam mengatasi defisit anggaran negara yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara bagi pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemampuan negara membayar pinjaman harus benar-benar diperhitungkan agar tidak memberi beban yang berlebihan bagi rakyat dan generasi mendatang. Pinjaman luar negeri merupakan alternatif dalam mengatasi defisit anggaran yang digunakan sebagai pelengkap saja dari dana yang berasal dari dalam negeri guna mempercepat proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya, hutang yang buruk. Tujuan utama pemerintah melakukan pinjaman adalah untuk membiayai pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan sebagai konsekuensi dari anggaran defisit yang dianut pemerintah saat ini. Ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, di antaranya yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undangan yang ada belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang. Dari segi ketetapan waktu penerbitan utang juga perlu diperhitungkan dengan lebih cermat. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mengatasi hutang baik dan hutang buruk. Dilansir dari Kementerian Keuangan, pada dasarnya utang bukanlah satu-satunya instrumen. Semua instrumen kebijakan ini sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Semua kebijakan ini yang harus sama bekerja secara efektif dan kerja keras untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang serius, karena pajak merupakan tulang punggung negara. Pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan gaya kompetisi ekonomi dan ekspor kita meningkat. Hasilnya, skor kemudian diinvestasikan kita sudah semakin baik dan Indonesia menjadi tempat investasi paling menarik di dunia. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam memantau dan menjaga target risiko utang agar sesuai dengan indikator risiko yang ditargetkan. Pertama, memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang dengan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien. Konversi pinjaman ke pinjaman dengan biaya murah dan risiko yang rendah, serta melakukan debt swap
Pemerintah juga berupaya untuk menerbitkan SPN dengan biaya yang efisien dan memanfaatkan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer. Selain itu juga melakukan liabilities management untuk menekan biaya utang di masa depan secara tidak langsung, berdampak mengurangi jumlah utang. Ketiga, pemerintah menjaga komposisi utang domestik lebih besar daripada utang valuta asing. Materi selanjutnya yaitu kondisi terkini mengenai utang negara. Pada akhir Desember 2020, Kementerian Keuangan atau Kemenkum mencatat utang pemerintah Indonesia mencapai 7.733,99 triliun. Posisi utang pemerintah tersebut bertambah 825,03 triliun dibanding akhir 2021 yang sebesar 6.908,87 triliun. Berdasarkan buku APBN kita edisi 2023, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir 2022 sebesar 39,57%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 41%, meski utang negara secara nominal naik. Menurut Kemenku, fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan surat berharga negara, penarikan dan penulisan pinjaman, serta perubahan nilai tukar mata uang. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.